Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi geometri transformasi, yaitu tentang setengah putaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah geometri transformasi dosen pengampu Pak M. Ulul Albab MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidia Kartika Putri, NIM 191910010 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Lamongan. Oke, yang kita bahas pertama adalah definisi setengah putaran. Setengah putaran adalah pencerminan atau refleksi terhadap sebuah titik, di mana lambangnya adalah SAP, di mana S-nya merupakan lambang setengah putaran, A-nya adalah titik putarnya, dan P adalah titik yang akan ditransformasikan. Menurut definisi 7.1, sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan. SA yang didefinisikan, jika P sama dengan A, maka SAP sama dengan P. Jika P tidak sama dengan A, maka SAP sama dengan P aksen, sehingga A titik tengah ruas garis PP aksen. Selanjutnya adalah sifat-sifat setengah putaran menurut teorema. Ada 4 teorema. Yang pertama, teorema 7.1. Jika A adalah titik dan G tegak lurus H berpotongan di A, maka SA sama dengan RG RH. Yang kedua ada teorema 7.2. Jika G tegak lurus H, maka RG RH sama dengan RH RG. Yang ketiga ada teorema 7.3. Jika SA adalah setengah putaran, maka S inverse A sama dengan SA. Yang keempat ada teorema 7.4. Jika A sama dengan A, B dan P, X, Y, maka SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Selanjutnya yaitu bukti teorema 7.1. Jika A adalah titik dan G tegak lurus H berpotongan di A, maka SA sama dengan RG RH. Berdasarkan definisi 7.1 tentang setengah putaran, bahwa pada kasus 1 yaitu jika P sama dengan A, maka SAP sama dengan P. Dari gambar di samping diketahui bahwa garis H merupakan sumbu X dan garis G merupakan sumbu Y, di mana kedua garis tersebut saling tegak lurus. Jika A merupakan titik potong garis H dan garis G. Jika P sama dengan A, maka dilakukan pencerminan terhadap titik P dengan cerminan garis H dan garis G, maka hasil dari 2 kali pencerminan P itu sendiri. Dengan kata lain, jika P disetengah putarkan dengan pusat A, maka hasil dari setengah putarannya adalah P itu sendiri. Juga berdasarkan definisi setengah putaran, sehingga dapat dituliskan RG RHP sama dengan RG RHP-nya berubah menjadi P. RGP sama dengan P, P sama dengan SAP, sehingga terbukti bahwa RG RHP sama dengan SAP. Selanjutnya yaitu bukti teorema 7.1 pada kasus kedua, yaitu jika P tidak sama dengan A. Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa RG RHP sama dengan RG RHP berubah menjadi P aksen sama dengan RG P aksen menjadi P double aksen. RG RHP sama dengan RG RHP berubah menjadi X, min Y sama dengan RG X, min Y menjadi min X, min Y. Itu termasuk ke dalam persamaan 1. Selanjutnya yaitu SAP sama dengan min X, min Y merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama dan yang kedua, didapat bahwa SAP sama dengan RG RHP untuk P tidak sama dengan A. Dari kasus 1 dan 2, maka terbukti bahwa teorema 7.1 adalah SA sama dengan RG RH. Selanjutnya yaitu bukti teorema 7.2. Jika G tegak lurus H, maka RG RH sama dengan RH RG. Kasus yang pertama yaitu jika P sama dengan A. Karena P sama dengan A, maka RG RHA sama dengan RG RHA berubah menjadi A, sehingga RGA. RGA berubah menjadi A. Kemudian RH RGA sama dengan RHA.
RGA ini berubah menjadi A, sehingga RHA sama dengan A. Sehingga diperoleh RG RHA sama dengan RH RGA. Jadi, RG RH sama dengan RH RG. Kasus yang kedua, jika P tidak sama dengan A, karena P tidak sama dengan A, maka RG RHP sama dengan SAP. RH RGP sama dengan RH buka kurung RGP tutup kurung sama dengan RH RGP ini berubah menjadi X, min Y, sehingga RH X, min Y berubah menjadi min D, min Y. Min D, min Y sama dengan SAP, sehingga diperoleh RG RHP sama dengan SAP sama dengan RH RGP. Jadi RG RH sama dengan RH RG. Dari kasus 1 dan 2, maka terbukti bahwa teorema 7.2 adalah RG-RH sama dengan RH-RG. Selanjutnya yaitu bukti teorema 7.3. Jika SA adalah setengah putaran, maka S inverse A sama dengan SA. Andaikan G dan H adalah dua garis tegak lurus, maka RG-RH sama dengan SA dengan titik potong antara G dan H. RG RH inverse sama dengan R inverse H, R inverse G sama dengan S inverse A. Karena R inverse H sama dengan RH dan R inverse G sama dengan RG, maka RH RG sama dengan S inverse A. Karena G tegak lurus H, maka menurut teorema 7.2 yaitu RG RH sama dengan RH RG. Sedangkan menurut teorema 7.1 yaitu SA sama dengan RG RH, sehingga diperoleh S inverse A sama dengan RH RG sama dengan RG RH sama dengan SA. Jadi S inverse A sama dengan SA. Selanjutnya yaitu bukti teorema 7.4. Jika A sama dengan A, B dan P, X, Y, maka SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Diketahui A dengan titik A dan B elemen R kuadrat, SA adalah setengah putaran pada titik A. Akan dibuktikan X aksen sama dengan 2A min X, Y aksen sama dengan 2B min Y. Ambil P dengan titik X dan Y elemen R kuadrat. Misalkan P tidak sama dengan A, maka SAP sama dengan P aksen, di mana P aksen ini sama dengan X aksen dan Y aksen, dan A titik tengah ruas garis PP aksen, sehingga A sama dengan X ditambah X aksen dibagi 2. 2A sama dengan X ditambah X aksen. X aksen sama dengan 2A min X. Kemudian B sama dengan Y ditambah Y aksen dibagi 2. 2B sama dengan Y ditambah Y aksen. Y aksen sama dengan 2B min Y. Karena X aksen sama dengan 2A min X dan Y aksen sama dengan 2B min Y, maka terbukti bahwa teorema 7.4 adalah SAP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah setengah putaran merupakan pencerminan terhadap suatu titik, dilambangkan dengan SAP sama dengan P aksen, yaitu setengah putaran titik P terhadap titik A, di mana S merupakan setengah putaran, A merupakan pusat putaran, P merupakan prapeta, dan P aksen merupakan peta. Secara sistematis dapat ditulis menjadi SAP sama dengan P aksen sama dengan S buka kurung A, B tutup kurung buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 2A min X, 2B min Y. Sekian penjelasan materi setengah putaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.